Al-wadhifatu rabi'atu wa hiya min daqaiqi sina'ati ta'lim ay yasjira al-muta'allima an su'il akhlaqi bi tariqi ta'ridi ma amkana wa la yusarrihu wa bi tariqi rahmati la bi tariqi tawbih fa inna at-tasriha yahtiku hijab al-hay'ati wa yuritul jar'ata 'ala al-hujum bil khilaf wa yuhiju al-hirsa 'ala al-israr idgala sallallahu alaihi wasallama wa huwa murshidu kulli muallimin law muni'an nasu an fattil ba'ri lafattuhu wa qalu ma nuhina anhu illa wa fihi syai'un wa yunabbihuka ala hadha qissati Adam wa Hawa alaihim assalam wa ma nuhiya anhu fama dhukiratil qissatu ma'ak litakunu samaran bal litunabbiha biha ala sabilil ibrah wa lianna ta'rida aidan yumilun nufusa al-fadilata wal adhana al-dhakiyata ila istinbati ma'anihi fayufidu farahat tafattuni li ma'nahu raghbatan fil ilmi bih liya'lam anna dhalika mimma la ya'zubu an fatanati. Al-wadhifatul khamisatu anna al-mutakaffila bi ba'dil ulumi yanbaghi alla yaqbaha fi nafsil muta'allim al-uluma allati wara'ah kamu'allimil lughati idh 'adatuhu tagbihu ilmil fiqh wa mu'allimul fiqh 'adatuhu tagbihu ilmil hadithi wat tafsir wa anna dhalika naqlu mahdin wa sima'un wa huwa sya'nul ajaizi wa la nadara lil aqli fi wa mu'allimul kalam yunfiru 'anil fiqh wa yaqulu dhalika furu'un wa huwa kalamun fi haidin niswan fa inna dhalika minal kalami fi sifatir rahman wa hadhihi akhlaqun madmumatun lil muallimin yanbaghi an tajtaniba bal al mutakaffilu bi ilmin wahidin yanbaghi ay yuwassi'a 'ala al muta'allimi tariqat ta'allumi fi ghairihi wa in kana mutakaffilan bi ulumin fa yanbaghi ay yura'iya at-tadrija fi tarqiyatil muta'allim min rutbatin ila rutbatin. Al-wadhifatu sadisatu ay yaghtasira bil muta'allim ala qadri fahmihi fala yulqi ilayhi ma la yablaghuhu fa yunfiruhu aqluhu aw yukhbitu alayhi aqluhu iktidaan fi dhalika bi sayyidil bashar sallallahu alaihi wasallam haitsu qala nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nunzilan nasa manazilahum wa nukallimuhum ala qadri uburihim falyabutta ilaihi al-haqiqata idza alima annahu yastagillu bi fahmiha. Qala sallallahu alaihi wasallam ma ahadun yuhaddithu qauman bi hadithin la tablughu uquluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa asyara ila sadri inna hahuna la'uluman jammatan law wujidat law wajadtu lahu hamlatan. Wa sadaqa radhiyallahu anhu wa qulubul abrar quburul asrar fala yanbaghi an yubshiya al-alimu kullama ya'lam ila kulli ahad hadha idza kana yafhamu al-muta'allim wa lam yakun ahlan lil intifa'i bihi fa kaifa fima la yafhamu. Wa qala Isa alaihi salam la tu'alliqu al-jawahira bi a'naqil khanaziri fa innal hikmata khairun minal jawhari wa man karihaha fahuwa syarrun minal khanaziri lidzalika qila kulli 'abdin bi mi'yari aqli
wazin lahu bimizani fahmi hatta taslama minhu wa yantafi'a bika wa illa waqa'al inkaru litafawutil mi'yar. Wa su'ila ba'dul ulama an syai'in falam yujib faqala sa'il amma sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man katama ilman nafi'an ja'a yawmal qiyamati muljaman bilijamin min nar. Faqala utrukul lijam wadhhab fa in ja'a ma yafqahu wa katamtahu falyuljimni wa katamtuhu falyuljimni. Faqala Allah ta'ala wala tu'sufaha'a amwalakum tambihan ala anna hifdzal ilmi mimma yufsiduhu wa yadurruhu awla wa laysa dhulmu fi i'ta'i ghairil mustahaq bi aqallin min adh-dhulmi fi man'il mustahaq. Anthuru durran baina sarihatin na'ami fa asbaha makhzunan bi ra'iyatil ghanami li'annahum amsaw bi jahlin liqadrihi fala ana adha an atuqahu al-bahma fa inna lutfallahi al-latif bi lutfihi wa sadafat ahlan lil ulumi wa lil hikami nashartu mufidan wa istafattu mawaddatan wa illa fa makhzunun ladayya wa muqtatamu wa man mana'a al-juhala ilman adha'ahu wa man mana'a al-mustawjibina faqad zalama. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau kembali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang wadhifatul muta'allim, tentang tugasnya seorang pengajar atau seorang guru. Yang keempat yaitu wahia min daqa'iqi sina'ati ta'lim, dan ini termasuk paling dalamnya daripada pekerjaannya seorang pengajar. Ayyazjura al-muta'allim, yaitu mencegah seorang murid atau seorang pelajar ansu'il akhlak, dari akhlak yang jelek. Melarang seorang murid, mencegah seorang murid dari mempunyai akhlak yang jelek bitoriqi ta'rid, tapi dengan cara sindiran sesuai dengan kemampuan dia, dengan cara sindiran sesuai dengan kemampuannya. Wala yusarrih, dan jangan dengan cara kalimat yang secara jelas atau terang-terangan. Wa bitariqir rahmah, dan dengan cara kelembutan, dengan cara kasih sayang. La bitariqit taubih, bukan dengan cara kasar atau dengan cara menghina. Fa inna tasriha yahtiku hijabal hay'ah, sebab kalimat yang jelas, kalimat yang terang-terangan itu bisa merusak penghalang dari sifat yang baik. Wa yuritul jar'a 'alal hujum, dan bisa mewariskan keberanian untuk melakukan hal tersebut. Wa yuhiju al-hirsu 'alal israr, dan membangkitkan dia untuk mempunyai sifat rakus atau sifat ingin terus-menerus melakukan akhlak yang jelek itu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sedangkan beliau adalah petunjuk bagi setiap pengajar, jikalau manusia itu dilarang anfatil ba'ri, untuk menghancurkan kotoran onta dengan jari tangannya, lafattuhu, maka
mereka akan menghancurkan kotoran onta dengan jari tangannya. Kemudian mereka akan berkata, manuhina anhu, tidaklah kami dilarang dari sesuatu, illa wa fihi syai'un, kecuali di dalam sesuatu yang dilarang ada hal yang belum kami ketahui. Wa yunabbihuka, jadikanlah satu peringatan bagi kamu seorang pengajar, kisahnya Nabi Adam dan istrinya Hawa, dan apa yang Allah larang untuk mereka berdua. Dan tidaklah disebutkan kisah bersama kamu untuk menjadi cerita di malam hari. Maknanya kalau tidaklah disebutkan kisah-kisah orang-orang terdahulu, itu dijadikan sebagai dongeng semata, bukan. Bal litunabbih, akan tetapi ketika disebutkan kisah-kisah agar dijadikan satu peringatan dari kisah tersebut dengan cara ibrah, dengan cara mengambil pelajaran. Wali anna ta'rid, dan cara sindiran di dalam memberikan cegahan atau nasihat ini yumilun nufusal fadilah, akan mencondongkan terhadap diri yang mempunyai keutamaan, wal adhani dzakiyah, dan pemikiran yang baik, ila istinbati ma'anihi, untuk mengambil makna dari kalimat sindiran tersebut. Fayufidu farhal fatafattun, maka dia akan mendapatkan faedah dengan rasa senang, kecerdasan di dalam memikirkan maknanya, dan itu raghbatan fil ilm, menjadi semangat dia terhadap ilmu yang dia pelajari, dia alam, dan agar dia tahu bahwa itu mimma la ya'zub an fatani, dari tidak yang menjauhkan atau menyendirikan dari kecerdasan yang dimiliki oleh murid tersebut. Ini yang keempat. Al-Imam Ghazali itu menjelaskan tentang cara menasehati orang lain. Ketika seorang guru ingin menasehati muridnya, di saat melihat muridnya mempunyai akhlak yang jelek, perilaku yang tidak baik, maka cara mencegahnya, cara menasehatinya, pertama dengan cara kalimat-kalimat sindiran, bukan dengan kalimat terang-terangan. Yang kedua, dengan cara yang lembut, dengan cara yang penuh dengan kasih sayang, bukan dengan cara menghina ataupun mengejek. Sebab kalimat yang diucapkan dengan terangan, bukan dengan sindiran, itu akan merusak, akan namanya hijabnya atau penghalang dari satu sifat yang baik, dan akan membuat dia semakin berani untuk melakukan hal yang jelek tersebut, dan membuat dia semakin terus-menerus melakukan yang jelek tersebut. Kalau kita lihat dari sifat Nabi, yang beliau adalah petunjuk bagi setiap pengajar, Nabi itu kalau melihat akhlak yang jelek yang dilakukan oleh orang, tidak pernah dengan kata secara jelas, secara gamblang atau terang-terangan, tapi Nabi menggunakan kalimat sindiran. Ma balu agwam, semisal dalam contoh yang sering dilakukan oleh orang-orang di masa itu, Nabi selalu mengucapkan dengan kalimat seperti ini. Ma balu agwam, apa yang ingin dilakukan oleh seseorang itu, apa alasannya. Semisal dalam permasalahan sholat, ma balu agwan yarfa'una absarahum ila sama, apa alasan mereka itu mengangkat mata mereka melihat ke arah atas. Ini Nabi bukan menggunakan kalimat terang-terangan, ngapuilah mereka tuh kalau sholatnya ngepucuk bahasa, tapi dengan kalimat sindiran, apa sebabnya.
Apa alasannya mereka melihat ke arah atas? Kenapa dengan kalimat sindiran lebih bermanfaat? Sebab kalimat sindiran itu akan mencondongkan wong yang punya pemikiran yang baik dan jiwa yang baik untuk memahami makna-makna itu, sehingganya mereka akan punya sifat pertama semangat di dalam memahami makna tersebut, dan itu menimbulkan semangat dia dalam belajar. Jadi otaknya dibuat untuk berpikir, dan itu membuat dia semakin peduli, semakin semangat di dalam memahami pelajaran, dan yang akhirnya ilmunya, waktunya tidak kosong dari dia gunakan untuk memahami satu pemahaman. Seperti juga Nabi banyak misal tidak senang dengan masalah dunia. Nabi tidak mengatakan jangan kamu mencari dunia, jangan mencintai dunia. Bahkan Nabi pakai gambaran kenapa tidak boleh cinta sama dunia dengan kalimat sindiran. Dunia itu misal seperti seseorang yang melihat bangkai kemudian ditawarkan dengan gratis atau ditawarkan dengan harga yang murah, adakah yang mau membelinya? Maka dijawab tidak ada yang mau membeli. Setelah mereka berpikir, ditawarkan dengan kata seperti itu, baru Nabi ngomong bangkai ini adalah ibarat dunia, ditawarkan dengan berapapun, tapi kalau sudah menjadi bangkai yang busuk maka tidak ada yang mau. Begitulah dunia. Dunia ini seperti itu. Jadi walaupun tawarannya tawaran yang murah, jangan sampai mau. Sehingga orang yang mau mengambil dunia sama seperti mau mengambil bangkai tadi. Jadi kalimatnya sindiran. Pertama biar dia tuh mikir, oh itu maksudnya. Kalau di kalimat yang jelas, maka wong tuh yang dilarang akan berpikir ngapu dilarang, ada apa di dalam itu. Akan Nabi ngomong, kalau contohnya kalau seseorang itu dilarang untuk menghancurkan kotoran onta pakai jari tangan, jangan kamu ngancuri kotoran atau ngobok-ngobok kotoran unta pakai jari. Ini kan kalimat yang terang. Nah, jangan pakai kalimat seperti itu. Kenapa? Kalau orang itu dilarang dengan kata seperti itu, mereka akan berpikir, tidaklah kami dilarang kecuali di dalamnya ada apa-apa ini. Sehingga mereka kepengen tahu, sehingga dikoboklah kotoran unta tadi. Ya samalah seperti wong. Jangan duduk, misal ini sekadar contoh, jangan duduk di pinggir jalan. Kan mereka bertanya, ada apa larangan duduk di pinggir jalan? Mereka akan nyobok. Karena kepengen tahunya ada sebab apa tidak boleh duduk di pinggir jalan. Mereka akan kepengen punya rasa tahu untuk duduk di pinggir jalan. Sehingga tidak mencegah itu, tapi membuat dia ingin mencoba melakukan apa yang dicegah. Makanya yang membuat orang itu jadi sadar dan tidak mau lagi melakukan dari apa yang dicegah dengan kalimat sindiran. Yang namanya sifat manusiawi. Sifat manusiawi yang dilihat oleh Nabi. Kalau dilarang dengan kalimat yang jelas, bukan mereka langsung mengambil pelajaran, tapi mereka bertanya-tanya ada apa. Dan mereka ingin mencoba dulu, ingin melihat dulu sebabnya apa dilarang, apakah ada bahaya atau tidak, ada yang merugikan kami atau tidak. Setelah mereka mencoba, kebanyakan mereka tahu akibatnya, oh ini sebabnya kenapa dilarang. Dan itu percuma, kenapa? Karena orang itu melakukan dulu baru dia menghindari. Padahal yang dimaksudkan ketika mencegah orang dari yang jelek, jangan sampai orang itu mencoba dulu atau melakukan dulu baru menghindari, tapi langsung dia hindari. Nah, itu yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali. Yang kedua dengan cara rahmat. Dengan cara rahmat itu dengan cara kelembutan. Salah satunya dengan cara rahmat, berbicaranya dengan lembut. Kemudian juga menasehatinya bukan di depan orang banyak, tapi dengan cara menyendiri atau hanya mereka berdua.
Karena menasehati orang dengan cara keras, dengan cara di depan orang banyak, itu bukan membuat orang tersebut menjadi sadar, justru itu akan membuat dia semakin berani dan terus-menerus melakukan hal yang jelek itu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mempunyai seorang murid, dan muridnya beliau saat itu juga sudah menjadi seorang guru. Di saat murid ini masih belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dia menjadi muridnya. Selesai belajar, maka muridnya ini adalah seorang guru juga, mengajar juga. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah melihat muridnya yang sekarang menjadi guru ini sedang mengajar. Dilihat dia ngajarnya duduknya di bawah seperti ada tenda, dan murid-muridnya duduk di bawah sinar matahari secara langsung, tidak ada tenda di pucuknya. Kelihatan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ini satu yang kurang baik. Imam Ahmad bin Hanbal tengok itu, tidak langsung ngomong saat itu juga, karena dia gurunya, ini muridnya, walaupun sekarang jadi guru. Imam Ahmad bin Hanbal tahu menjaga harga diri gurunya di depan murid-muridnya, walaupun dia adalah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Besok pagi Imam Ahmad bin Hanbal datang ke rumah muridnya tadi. Diketok pintunya lembet-lembet. Bahkan ketika berjalan ke rumah muridnya pun juga, Imam Ahmad bin Hanbal lihat kanan kiri ada dakwah samping kanan kiri yang nyingok kedatangan aku ke sini. Sudah ada dia datang sampai di rumah, diketok, dibuka pintunya oleh muridnya. Kejut muridnya yang datang adalah gurunya. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, di dalam rumah ada siapa? Ada wong dak kati wahai Imam Ahmad, ada keluargamu dak kati? Bener dak kati wong? Bener. Sehingga apa yang aku ucapkan dak kati enenge kage? Iya Imam Ahmad, ada apa? Aku nak ngomong, minta maaf sebelumnya. Kemarin aku nyingok kau ngajar, kau duduk di bawah tenda, muridmu kepanasan. Jangan diulangi lagi. Tersentuh wong tersebut. Ini juga dia, wong yang dinasihati tadi tidak kesinggung dan tidak menjadi jatuh martabat dia di depan murid-muridnya. Ini metode. Jangan mentang-mentang dia seorang guru, ini muridnya walaupun sudah jadi guru, dia sekendak dia. Apa dia ini murid aku? Terserah aku. Ada caranya dengan kelembutan, dengan cara lembut, kasih sayang. Ya salah satunya 4 mata. Begitupun nasihati wong. Kalau di depan orang banyak, dengan bukan nyebuti namanya, bukan dengan terang-terangan, tapi nyindir apa-apa. Tapi kalau memang untuk ke orang tersebut dengan kalimat yang terang-terangan, boleh dengan cara kalimat yang lembut. Terus sifatnya juga hanya mereka berdua, dak kati yang tahu. Ini adalah metode yang terbaik daripada memberikan nasihat kepada orang, karena apa yang disampaikan itu akan memberikan pengaruh di dalam orang yang disampaikan, sehingga dia akan berpikir, oh ini. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian juga cara sindiran itu disebutkan kisah-kisah terdahulu. Misalnya ada orang sombong, pengen membuat orang itu tidak sombong, disebutkan kisah-kisah tentang orang dahulu yang mendapatkan siksaan karena sombong. Ini orang pelit, sebutkan kisah-kisah terdahulu ancaman daripada pelit. Kenapa? Yang namanya kisah terdahulu daripada orang-orang terdahulu, kisah apapun itu, kisah yang disebutkan, yang diceritakan bukan sebagai peneman di waktu malam saat kita nak tidur, atau didongengkan, bukan cerita dongeng kisah itu. Bukan dijadikan seperti kisah dongeng yang hanya didengar baik, bukan, tapi kisah-kisah itu dijadikan sebagai ibrah, dijadikan sebagai
pelajaran. Oh ini akibatnya kalau sombong, oh ini akibatnya kalau bakhil, oh ini fadilahnya kalau tawadhu, oh ini fadilahnya kalau punya ilmu. Jadi ibrah, jadi pelajaran. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala maksud dalam Al-Quran, walaqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kisah-kisah Rasul, kisah-kisah umat terdahulu disebutkan dalam Al-Quran, tujuannya ibrah, pelajaran bagi orang yang diberikan akal dan mau menggunakan akalnya dengan baik. Ini termasuk juga cara menasihati dengan ta'rid, dengan sindiran. Itu disebutkan kisah-kisah terdahulu yang berkaitan dengan apa yang ingin dia sampaikan. Ini tugas yang keempat daripada seorang guru, kata Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian al-wadhifatul khamisah, tugas yang kelima, annal mutakaffila bi ba'dil ulum, seseorang yang sedang memfokuskan dirinya dengan sebagian ilmu, selayaknya bagi seorang guru tadi Allah yakbah, untuk tidak mengejek di dalam diri seorang yang belajar ilmu-ilmu yang belum dia atau yang tidak dia pelajari. Contohnya begini, seperti pengajar ilmu bahasa, jangan membuat murid tadi benci dengan ilmu yang lain, dia mengejek ilmu lain, supaya muridnya tadi fokusnya hanya di ilmu bahasa, tidak kepengen belajar ilmu yang lain. Jangan. Jadi satu sikap bagi seorang guru, yang namanya guru itu membuat semua murid itu senang kepada semua ilmu. Jangan membuat murid itu benci kepada ilmu yang lain dengan dia mengejek atau mencela akan ilmu yang belum dipelajari oleh murid tersebut, karena ilmu itu tidak diajari oleh dia. Semisal dia ini guru bahasa, jangan membuat murid ini benci dengan ilmu yang lain sehingga dia celah ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu yang pengajar bahasa tuh secara kebiasaannya tuh selalu mencela ilmu fikih. Dan pengajar fikih kebiasaannya mencela ilmu hadis, ilmu tafsir. Itu bukan sikap yang baik. Jangan mentang-mentang dia ngajar ilmu fikih mengatakan sudah, tidak usah kamu belajar ilmu hadis, tidak usah kamu belajar ilmu tafsir. Kenapa? Karena ilmu itu hanya penukilan yang murni, hanya pendengaran. Dan ini sifatnya orang-orang lemah, tidak menggunakan akal, memikirkan. Kalau fikih ini kita butuh akal, kita harus pikir ke hukumnya, ini istimbatnya segala macam. Jangan. Begitupun seorang yang mengajari tauhid, jangan mencelah atau membuat murid tidak semangat belajar fikih. Buat apa belajar fikih? Fikih itu pembahasan cabang-cabang hukum, membahas tentang haidnya perempuan. Sedangkan kita ini membahas tentang kalamnya Allah, tentang sifatnya Allah. Ini lebih mulia karena langsung Allah yang kita pelajari. Bukan itu. Ini akhlak yang tercela yang harus dihindari bagi seorang guru. Selayaknya bagi guru memberikan keluasan bagi seorang santrinya, bagi seorang muridnya, untuk dia bisa mempelajari semua ilmu, bahkan dikasih jalan. Ini kalau kamu belajar fikih mah ini caranya. Kalau sedang belajar ilmu hadis begini caranya. Kalau sedang belajar ilmu tafsir begini caranya. Biar apa? Biar dia menghormati ilmu. Dan bagaimana minggu lalu Ana sampaikan, keberkahan ilmu, manfaat ilmu akan didapatkan kalau salah singkatnya menghormati ilmu. Dan cara menghormati ilmu itu adalah tidak mencela ilmu yang belum dia pelajari. Diagungkan, dihormati semua ilmu, walaupun ilmu itu belum dia pelajari. Dan kalau memang antum menjadi guru, bidang gurunya adalah guru bahasa, jangan menghina pelajaran yang lain. Jangan membuat murid antum tidak mau belajar ilmu yang lain. Kalau bisa kasih semangat.
Antum sekarang belajar fikih, nanti juga kalau ada waktu belajar tentang tauhid. Antum sekarang belajar tauhid, nanti kalau ada waktu lagi belajar tentang akhlak. Buat mereka semangat dalam semua ilmu. Walaupun yang mungkin difokuskan adalah fikih, tapi buat yang lain semangat. Agar apa? Agar mereka punya sifat mengta'zim, mengagungkan akan ilmu tersebut. Sebab mengagungkan ilmu itulah yang buat ilmu menjadi manfaat. Yang semestinya dicegah bagi guru tadi adalah mencegah untuk murid ini naik belajar ilmu tersebut sebelum ilmu ini belum dikuasai. Itu boleh. Jangan antum belajar akhlak secara dalam kalau fikih antum belum antum dalami. Itu boleh. Tapi kalau dilarang, dah usahlah belajar tasawuf. Kenapa? Kaki kau sesat. Cukup ini, akhirnya hati gue tidak perlu dohir. Ini bukan. Yang tujuannya buat orang tadi benci dengan ilmu tasawuf. Itu yang tidak baik. Di guru itu harus pintar. Pintar membuat murid itu semangat belajar, semangat mencintai ilmu. Termasuk juga jangan membuat murid benci dengan guru-guru yang lain. Itu juga tugas seorang guru. Silakan antum buat murid antum cinta sama antum, tapi jangan sampai membuat murid antum tidak menghormati wong lain. Jangan sampai membuat murid antum hanya menghormati antum, tapi ketika ketemu ulama lain tidak dihormati. Itu bukan sikap yang baik. Justru buat murid-murid antum menghormati semua ulama, semua orang yang mengajar. Kenapa? Karena itu juga keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Jadi hati-hati ya. Jangan karena takut muridnya bakal lari dari dia, akhirnya sebelum berlari diwanti-wanti. Kalau kamu nak dapat berkah ilmu, jangan lari dari majelis ana. Dari majelis ana berlari, maka berkah kamu dak kating. Akhirnya membuat dia takut, tak galak datang ke majelis lain. Nah, ini bukan sikap yang baik. Dengan sikap yang baik. Tapi kalau kepengen buat murid antum cinta yang sama antum, silakan. Tapi jangan lupa kamu cinta juga yang lain. Hormati juga yang lain. Antum nak cinta yang pucuk luar kepala, misalnya pala jadi kaki, kaki jadi kepala, lajulah. Tapi yang lain juga harus antum cintai. Sama seperti para nabi, kita mencintai Nabi Muhammad nomor 1, bagus. Tapi jangan sampai kita tidak menghormati nabi-nabi yang lain. Jangan sampai kita menghina nabi-nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak bisa dibedakan antara rasulnya Allah. Kalau masalah mengagungkan satu nabi lebih dari nabi yang lain, tidak apa-apa. Tapi kalau mengagungkan satu orang, membenci satu orang, itu yang tidak baik. Nah, ini adab juga bagi seorang guru. Jadi murid itu harus dididik untuk bisa mencintai semua ilmu, mencintai semua orang yang punya ilmu, agar bisa membuat murid tersebut mempunyai ilmu yang bermanfaat. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan itu tugas yang kelima bagi seorang guru. Dan apa yang disampaikan oleh beliau ini banyak terjadi, ya, banyak. Dan biasanya kalau dia punya sifat membuat murid itu benci dengan ilmu yang lain, ini guru yang mengajarnya bukan karena Allah, karena dunia, karena ingin banyak pengikut, dia takut kehilangan pengikut, akhirnya begitu caranya. Jadi kalau wong yang ngajar karena Allah, tidak akan takut kehilangan pengikut, tidak akan takut kehilangan murid. Dia akan membuat muridnya itu memang menjadi wong yang bermanfaat ketika selesai belajar. Jadi kalau bertemu dengan guru seperti itu, ya, maka antum harus pintar. Bukan berarti membenci gurunya, tapi antum harus pintar. Aku nurut sama guru bagus, tapi aku tidak boleh di hati benci dengan orang lain. Apalagi dengan ini ulama, sebab mereka sudah punya ilmu yang banyak, aku belum. Aku masih belajar. Aku masih belajar. Kalau mereka sudah menjadi pengajar, justru mereka lebih baik dari kita.
Itu sikapnya, itu sih sikapnya. Jangan nyingok si ke ustadz salah, kamu yang belum jadi ustadz langsung bagusan kami. Jangan. Mereka lebih punya ilmunya lebih banyak dari kita masih baru. Ibadah mereka tuh lebih dulu, mungkin kesalahan baru kali inilah mereka ngawi ke. Yang dulunya banyak ibadah yang mereka gawe ke yang tidak ketahuan. Nah kita kesalahannya banyak, baru saat ini berbuat baik. Intinya tetap menghormati wong yang punya ilmu sebaik-baik mungkin dan menghormati semua ilmu sebaik-baik mungkin. Misal nyingok guru ngajar bab head, jangan kamu celah. Ayo sudahlah, ada usah belajar bab head, ngapu bab betino itu tuh, kamu tuh lanang, belajar bab tuh yang berkaitan dengan lanang. Ini bukan tugas guru. Yang ada semangati belajar bab head, tidak apa-apa. Walaupun kamu tidak head, tapi kamu punya dulu perempuan, kamu punya istri, nanti punya anak perempuan, yang kewajiban kamu mengajarkan kepada mereka tentang permasalahan head, tentang permasalahan istihadah, tentang permasalahan nifas. Itu kewajiban, sehingga belajar mereka semangat walaupun tidak secara mendalam, tapi mereka tahu pokok-pokok di dalam permasalahan haid, pokok di dalam permasalahan nifas, dan juga permasalahan istihadah dan permasalahan yang lain. Misalnya guru dia ini adalah guru urusan warisan, jangan mencela guru yang lain atau ilmu yang lain. Sudahlah, fokus belajar tentang warisan. Kenapa? Karena ini adalah sepertiga ilmu, sebab diakui oleh Nabi. Yang lain tidak. Ya, justru buat semua orang itu cinta kepada semua ilmu. Kalau bisa mereka tuh banyak, cuman yang harus diunjuk tahu bertahap. Selesaikan dulu bab wudu, baru naik bab mandi wajib. Pahami dulu bab mandi wajib, baru naik bab najasa. Pahami dulu bab najasa, baru naik bab tayamum. Terus sampai ke pucuknya. Yang boleh itu melarang kamu jangan langsung belajar bab sholat kalau kamu wudhu belum benar. Itu tidak apa-apa. Bukan membuat dia benci dengan bab wudhu, tapi membuat dia paham. Karena sholat itu bisa sah kalau wudhunya sudah benar. Itu tidak masalah. Tahapan di dalam belajar boleh dicegah. Jangan kamu belajar tauhid secara mendalam kalau dasar fikih kamu belum benar. Kenapa? Kaget takutnya tadi akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Itu boleh. Atau jangan belajar tentang madhab maliki, madhab yang lain kalau madhab syafi'i belum kamu kuasai. Itu tidak apa-apa. Bukan mencegah orang atau menghina madhab maliki, tidak, tapi memberikan pertahap bagi murid untuk memahami dalam satu pelajaran. Karena kalau syafi'i belum selesai pindah ke maliki, maliki belum selesai pindah ke hanafi, jadi bingung dewek dia kaget. Jadi bingung kan sendiri. Nah itu yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini tugas yang kelima. Kemudian sebagaimana di minggu lalu ana sampaikan, akan ana sedikit membuka dalam kitab Ayyuhal Walad, ya, karena yang tadi dibaca cuma 2 bab, yaitu 2 fasal, yaitu tentang tugas yang keempat dan tugas yang kelima daripada seorang guru dalam kitab Ihya. Sedikit ana lanjutkan dari apa yang ana bahas di minggu yang lalu. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, kalau ingin ilmu yang kita dapatkan tidak menjadi musuh kita di hari kiamat, maka kita harus melakukan 4 hal dan meninggalkan 4 hal. Yang ditinggalkan dari 4 hal di minggu lalu sudah kita bahas. Yang pertama itu jangan semampu kita, jangan digunakan ilmu tersebut untuk jadi bahan perdebatan. Jangan hobi berdebat dengan ilmu, sebab itu lebih banyak memberikan bahaya daripada memberikan manfaat. Kalaupun memang harus berdebat, maka yang harus diperhatikan apa? Tidak membedakan dari mana hal yang betul itu keluar dari lisan dia ataupun lisannya orang lain. Dan kalau bisa perdebatan itu di tempat yang tertutup, bukan tempat yang terbuka. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau minggu lalu kita bahas. Maka sekarang yang kedua, dari hal yang harus dihindari bagi wong yang punya ilmu,
baik dia masih menjadi murid atau sudah menjadi seorang guru, agar ilmunya tersebut tidak menjadi musuh dia di hari kiamat, yaitu berusaha untuk menghindari menjadi wa'id, pemberi mau'izah, wa mudzakir, dan pemberi peringatan. Dihindari untuk menjadi wa'idun, pemberi mau'izah, wa mudzakiran, dan pemberi mudzakarah, pemberi nasihat atau peringatan. Kenapa? Karena di dalamnya banyak hal yang merugikan dia, membahayakan dia di hari kiamat. Kecuali kalau dia sudah mengamalkan apa yang dia sampaikan dulu. Dia yang dia sampaikan itu sudah dia amalkan, kemudian dia sampaikan sama orang lain, maka itu tidak akan membahayakan dia. Karena sikap yang terbaik itu, apa yang disampaikan bisa diterima oleh orang dan memberikan pengaruh dalam orang tersebut, kalau itu sudah dilakukan. Jangan makan tegak, tapi yang ngomong makan tegak, ya wong nyingo kan. Tapi kalau antum selalu makan duduk, ngomong sama wong jangan makan tegak, oh iya. Kenapa? Yang ngomong makannya duduk. Itu ini maksud. Kalau sudah kita melakukan apa yang kita sampaikan, maka silakan. Kan itu tidak akan membahayakan, bukan menjadi wong yang berbicara tapi tidak mengamalkan, karena kita sudah mengamalkan. Maka renungkanlah, kata Imam Ghazali, apa yang Allah sampaikan sama Nabi Isa. Ya benar Maryam, wahai putranya Maryam, id nafsak, nasihati dirimu sendiri. Itu amalkan ilmu yang sudah kau pelajari sebelum kau menasihati orang lain. Wa ini ta'adat fa'idin nas, kalau kau sudah bisa mengambil pelajaran, maka baru bisa kau berikan pelajaran kepada orang lain. Wa illa, kalau tidak, itu hanya sibuk menyampaikan tapi tidak mengamalkan, fastahi min rabbik, maka malulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana? Ya kalau mah ini berarti kita harus nunggu ngamal ke galau baru nak berdakwah. Harus mengamalkan semuanya baru kita mau mulai mengajar. Ya berarti kan sulit. Ini Imam Ghazali juga jelaskan, wa ini butulita bihadal amal, kalaupun kita diberikan ujian, ya harus berdakwah, harus mengajar, menyampaikan, dan apa yang kita sampaikan tadi belum kita amalkan, maka yang harus kita hindari saat itu dua hal. Ini ana sampaikan, apa yang ana sampaikan ini belum ana amalkan, tapi memang harus ana sampaikan. Boleh apa tidak? Silakan, tapi perhatikan dua hal. Perhatikan dua hal. Pertama, jangan memaksakan saat menyampaikan itu menggunakan kata-kata yang bagus. Apalagi pakai saja. Apalagi ditambahkan dengan syair. Jangan. Ngomong seperlunya dengan bahasa apa yang dia bisa. Tidak perlu dirangkai kata-katanya sehingga kedengarannya bagus, persaja, ininya kalimat-kalimatnya tidak perlu. Ya kecuali kalau memang cara ngomong dia setiap harinya mah itu selalu ngomong dengan perkataan yang bagus. Tapi kalau dibuat-buat, dipaksakan bagaimana merangkai kata yang baik supaya wong dengernya kagum sama dia, oh bagusnya kata-katanya. Nah, ini yang harus dihindari pertama. Jangan memaksakan diri merangkai kata supaya didengar orang ini perkataan yang bagus. Jangan. Ngomong seadanya. Ngomong seadanya sesuai apa yang bisa yang keluar dari mulut dia. Yang kedua, yang harus dihindari bagi seseorang yang memang diberikan tugas untuk mengajar, walaupun apa yang dia sampaikan tadi belum dia amalkan, jangan jadikan semangat kita di dalam memberikan mau'idhah yaitu untuk membuat orang itu betah di majelis kita dan membuat orang itu menampakkan kesedihannya duduk di majelis kita, dan sampai dia tidak galak balik dari majelis kita dengan dia ngomong ini majelis paling lemah. Nah,
majlis ini buat anak tidak cinta sama dunia. Majlis ini sudah membuat anak tidak lagi peduli dengan dunia. Jangan. Walaupun itu hal yang baik, tapi selayaknya tujuan kita, semangat kita saat menyampaikan yang sesuatu tersebut belum kita amalkan, mengajak mereka itu untuk yang tadinya cinta sama dunia, sekarang cinta sama akhirat. Yang tadinya mereka banyak bermaksiat, sekarang banyak taat. Yang tadinya punya sifat rakus terhadap dunia, sekarang menjadi sifat zuhud dari dunia. Yang tadinya punya sifat pelit, dak galak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, buat dia jadi dermawan, kepengen mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Yang tadinya mereka ragu-ragu, sekarang mereka yakin. Yang tadinya banyak lalai, sekarang jadi sadar. Yang tadinya banyak tertipu, sekarang menjadi wong yang bertakwa. Itu tujuan semangat kita dalam menyampaikan. Walaupun itu belum kita amalkan. Jangan buat orang itu seperti wong yang aku dah galak duduk di majlis yang lain, nak duduk majlis Ustaz Kamil itulah. Bukan. Jadi kebanggaan dia hanya duduk di majlis baik, bukan membuat pribadi dia berubah. Justru buat dia menjadi wong yang tadinya cinta sama dunia, sekarang cinta akhirat. Yang tadinya waktunya penuh dengan maksiat, sekarang waktunya penuh dengan ketaatan. Yang tadinya dia pelit sama duitnya, dak galak sedekah, dak galak nolong, sekarang jadi dermawan. Itu sikap yang harus kita miliki, tujuan bagi seorang yang memang harus mempunyai tugas mengajar. Dan itu juga tugas bagi seorang murid kalau mencari guru yang sifatnya pacak buat kita berubah kecintaannya dari cinta dunia jadi cinta akhirat, dari senang maksud sekarang jadi senang taat, dari yang rakus sama dunia jadi zuhud kepada dunia, dari yang pelit jadi dermawan, dari yang ragu-ragu menjadi yakin, dan seterusnya. Kalau bisa tujuan juga kata Imam Ghazali mengajarkan mereka tuh ilmu ibadah, ilmu zuhud, ilmu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Jangan menyibukkan mereka itu dengan nasihat-nasihat yang tentang rahmat Allah baik, tapi tidak disebutkan tentang ancaman Allah. Fadilah baik, fadail a'mal baik, ya bagus, tapi jangan terlalu setiap saat fadail a'mal. Tapi juga harus diberikan ancaman-ancaman agar mereka tidak lalai dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tabiat manusia itu lebih senang kalau diinjak ancaman, mereka lebih senang. Akhirnya mereka ngerasa sudah baik, tapi mereka lupa ada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diinjak juga ancaman Allah agar imbang. Ada punya sifat berharap, ada juga punya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini cara memberikan nasihat. Nasihat. Bahkan kalau ada nasihat mau'idhah yang kalimat dalam mau'idhah tadi tidak tercakup akan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, maka itu adalah wabal. Wabal adalah satu musibah bagi yang ngomong dan yang mendengar. Yang mendengar, kalau isi mau'idhahnya tidak kati apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, tidak buat wong yang cinta akhirat dari cinta dunia, tidak buat wong takwa dari dia lalai, tidak buat wong menjadi senang sama taat dari senang sama maksiat, tidak buat wong jadi takut sama Allah, tidak buat wong jadi berharap sama Allah. Maka apa yang disampaikan itu menjadi satu bencana bagi yang ngomong dan mendengar. Menjadi satu bencana bagi yang ngomong dan yang mendengar. Bahkan fayajibu alim ayyafirru minhu, wajib bagi murid untuk lari dari wong seperti itu, tidak apa-apa. Sebab li'anna ma yufsidu hadzal qa'il, sebab yang merusak dari wong yang seperti ini dalam agama mereka itu tidak akan bisa kecuali syaitan. Jadi sama seperti syaitan dia. Fisik penampilannya seperti seorang yang ingat sama Allah, tapi isinya tidak membuat orang tersebut ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yajibu alaihi an yunzilahu an manabiril mawa'id, boleh kita menyuruh dia turun dari panggung-panggung dakwah, dari mimbar-mimbar dakwah, dan mencegah langsung, karena ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar kalau isi ceramahnya membuat wong lalai dari Allah.
dibahasnya tentang dunia baik, bahasnya tentang ini baik, bukan buat uang tuh jadi takut sama Allah, bukan buat uang tuh jadi deket ibadah kepada Allah, tapi buat uang tuh jadi mak manu. Nah itu maksudnya Imam Ghazali. Jadi yang harus dihindari itu. Kalau memang dinju tugas menyampaikan, walaupun yang disampaikan tadi belum kita amalkan. Pertama, jangan maksud ke dengan kata-kata yang bagus, kalimat-kalimat yang bersaja, sampai ke dengan seadanya. Yang kedua, tujuan kita bukan membuat uang betah duduk di majelis ini, nanda di majelis yang lain, malah majelis ini. Napa hati anak tenang, lupa sama dunia, lupa sama utang. Ini bukan, tapi buat uang itu duduk di majelis jadi cinta sama akhirat, jadi senang ibadah, jadi zuhud, jadi dermawan, jadi yakin, jadi taat, jadi sadar siapa dirinya, jadi takut sama Allah, jadi berharap sama Allah. Itu bukan buat uang jadi betah duduk di majelis kita, bukan buat uang itu betah untuk duduk selalu bersama kita. Itu akhirnya manfaatnya kita baik, bukan manfaat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan dimarahi kalau sudah uang tuh tidak galak lagi duduk di majelis antum, jangan. Biarlah, mungkin dia ingin mencari sesuatu yang buat dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, itu yang harus dihindari kalau ingin ilmunya tidak menjadi musuh di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, Allah tukhalitul umara wassalatin, jangan banyak bercampur dengan pemerintahan dan para kerajaan, para pemimpin. Kenapa? Dan juga jangan banyak mandang mereka, sebab duduk bersama mereka, bergaul bersama mereka, ini banyak bahayanya daripada manfaatnya. Terus bagaimana kalau memang kita harus berhubungan dengan pemerintahan, berhubungan dengan pemimpin, berhubungan dengan pejabat? Maka di sini Imam Ghazali ngomong, kalaupun memang diberikan ujian seperti itu, harus bergaul dengan mereka, bercampur dengan mereka. Da'anka madhahum wa thana'ahum, tinggalkan memuji mereka. Jangan terlalu banyak dipuji pejabat tuh, jangan terlalu banyak dipuji pemerintahan tuh. Apalagi bagi seorang ulama, jangan banyak memuji. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala marah ketika orang fasik, ketika orang zalim dipuji. Nengok pemerintahan, sudah tahu cara dia memimpin pemerintahan ini cak manu, sudah tahu cara dia ngatur pemerintahan ini gimana. Maka kalaupun kita diberikan ujian harus duduk bersama mereka, berkumpul bersama mereka, maka satu tikapnya, jangan muji. Jangan muji. Apalagi nyai-nyai dengan muji, jangan. Kenapa? Allah murka kalau orang fasik dan orang zalim dipuji. Apalagi didoakan dengan doa yang baik. Wa man da'a lituli baqaihim, siapa orang yang mendoakan wong yang fasik, wong yang zalim umurnya panjang, faqad ahabba ayyusallahu fi ardih, maka dia telah senang ada wong selalu bermaksiat di atas muka bumi Allah. Jangan didoakan dengan doa yang baik. Kalau doakan dia dapat hidayah tidak apa-apa, tapi kalau doakan panjang umur, mudah-mudahan sehat afiat, berarti kan seakan-akan dia kepengen dengan usia wong tadi ada dia kemaksiatan terus di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, maka itu yang dimaksud. Kalaupun ninju ujian harus duduk sama mereka, harus berkumpul sama mereka, jangan banyak muji mereka sudah. Sampai ke yang hak, yang itu hak, yang batil itu batil. Jangan takut diancam atau segala macam. Jangan muji, bapak ini bagusnya mimpin, tolong kami adu. Bapak ini bagusnya rakyat jadi makmur, bapak bagusnya nice. Apalagi kamu tahu siapa dia, berarti kamu senang dengan orang yang bermaksiat kepada Allah di atas muka bumi, dan Allah murka sebab mereka adalah orang yang dibenci oleh Allah karena mereka orang fasik, karena mereka orang zalim. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir yang harus dihindari,
Kalau ingin ilmunya memberikan selamat, tidak jadi musuh dia. Allah takbal syai'an min uta'il umara. Jangan nerima sedikit pun dari pemberian pemerintah atau hadiah mereka. Walaupun kamu tahu itu halal. Walaupun kamu tahu itu halal. Li'anna tama' minhum yufsiduddin, sebab rakus dari pemberian mereka menghancurkan agama. Tama', rakus dari pemberian mereka itu menghancurkan agama. Li'annahu yatawalladu minhu al-mudahana, sebab akan melahirkan daripada sifat tama' akan pemberian mereka al-mudahana. Apa mudahana? Mudahana itu di saat kamu nyingok perbuatan munkar yang dilakukan oleh mereka, kamu mampu mencegahnya tapi tidak bakal tercegah. Ngapa? Aida lemah aku. Dilaganya anju aku. Pondok ini dari dia tanahnya. Pondok ini terbangun, duitnya dari dia. Kita tahu ada kesalahan, kita pacak mencegahnya. Caca tidak tahu jadinya. Rusak apa? Agama kita jadi rusak. Karena kita meninggalkan sesuatu perbuatan munkar yang wajib kita cegah, tapi kita tidak cegah. Dengan tidak kati alasan. Hanya alasan tidak lemah, sebab banyak dibantu. Sebab banyak ditolong oleh mereka. Wa mura'atu janibihim, kemudian akan memperhatikan sisi mereka. Akhirnya sudah ingin membuat mereka senang, nyaman tetap sama kita. Tujuannya lagi ujung-ujungnya kaki mencocok atau senang dengan kedoliman yang mereka lakukan. Dan ini paling membahayakan terhadap agama. Akhirnya ketika mereka berbuat dolim, kita seperti ya biasa be. Bahkan nggak ada kok senang. Kenapa? Karena kita ada juannya. Ini. Maka Habib Rizik itu kenapa dibenci oleh mereka luar biasa? Karena tidak pernah diimun. Imam Habib Rizik menjadi kuat, agamanya kuat, dan mereka tidak baca nyai cala. Makanya ketika Habib Rizik ada kemungkaran, berani, tidak ada rasa, tidak lemah. Kenapa tidak nerima? Nah kalau sudah banyak nerima, nak mencegah tuh mikir panjang. Kalau aku mencegah, kaki tidak datang lagi pemberian ke pondok aku. Tak datang lagi juan di pesantren aku. Tak datang lagi juan ke majelis aku. Dari mana? Nah itu maksudnya. Jangan. Ya, jangan. Wa aqallu madarrati, dan paling sedikit bahayanya idza qabilta atayahum, kalau menerima pemberian mereka, wantafa'ta min dunyahum, dan kau ambil manfaat dari dunia mereka, ahbabtahum. Akhirnya ujung-ujung jadi cinta sama dia, senang sama dia. Wah, senang aku sama budak ni. Baik, galak nolong aku, galak nunjuk aku. Wa man ahabba ahad, dan siapa orang yang menyukai orang lain, yuhibbu tula umri, yang dia akan sukai juga mudah-mudahan panjang umur budak ni. Kalau kita cinta sama wong, pasti wong itu kita doakan supaya lama hidup sama kita. Itu sudah hal yang pasti. Wa fi mahabbati baqa'id dhalim, dan senang dengan adanya wong dhalim lama hidup di pucuk dunia ini, berarti dia menyenangkan adanya perbuatan dhalim dilakukan kepada hamba Allah. Adanya ulama-ulama yang disakiti, adanya rakyat-rakyat yang disakiti. Dia tidak melakukan, tapi dosa juga dia dapatkan. Fa ayyu syai' yakunu adharra min hadzal din. Bahaya yang mana yang menghancurkan agamanya? Kenapa? Karena senang sama wong yang umurnya dipanjangkan, tapi dia tahu gawinya menyakiti wong lain. Gawinya berbuat dolim kepada orang lain. Dan berhati-hati juga kata Imam Syafi'i, Imam Ghazali, daripada tipu daya syaitan. Tak apa-apa lah, timolah anjuran dari mereka. Kalau kau gak galak ngembeknya, gak galak makinya, sedekah ke sama wong fakir, sedekah ke sama wong miskin. Ya, daripada kau tolak kaki mereka jadi mak mano sama kamu, timo. Duitnya juga sama fakir miskin, duitnya juga sama wong yang butuh. Jangan. Ini penjual Imam Ghazali. Ini cara syaitan nipu kita. Awalnya untuk wong fakir, awalnya untuk wong miskin, ujung-ujungnya pasti kepengen nyobo. Ada itu wong fakir miskin. Apalagi pas dia lagi butuh duit. Kagilah dulu, pada aku dulu. Ini. Jadi jangan nyobo apalagi sekelas kita.
Ingok duit 50.000 di jalan matok itu lah tak berkedip. Apalagi dia duit 100 juta. Duit 50.000 di jalan, lagi jalan, tek kejingaan duit 50.000 tahan berhenti itu dari jalan. Nyingok kanan kiri dulu, aduh